Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad kemana aja? Ustadz Somad di mana aja? Ikuti Hai Guys Official. Subscribe, like, and share, comment. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cengko nih guys. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami minta kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Abdul Somad Al-Karim yang terbawa. InsyaAllah beliau hari ini memberikan nasihat kepada kita, memberikan makanan rohani buat kita. Hari ini luar biasa. Ini hadiah Allah Ta'ala berikan di majelis kita pada siang hari ini dengan kehadiran beliau dan guru kita yang lain. Beliau akan memberikan kepada kita makanan santapan rohani dan insyaAllah menjadi obat buat kita, menjadi obat bagi hati kita, menjadi obat bagi rohani kita, sehingga ke depan insyaAllah perjalanan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Al-Ustaz Abdul Somad alaihi warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab Habibullah. Dan juga bersama kita Bapak Dr. Rasyidin Hasan, juga bersama kita Al-Mukarram Ustaz Mas Ali, Ustaz Takwa, Irawat Takwa, hadirin hadirat semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karim artinya orang yang dermawan, yang mau berbagi kepada orang lain tanpa perhitungan. Sifat itu disebut dengan karim. Makanya ketika pada malam bulan suci Ramadan, di antara lafaz Asmaul Husna yang dipakai, Allahumma innaka afuwun karim. Kenapa tidak Allahumma innaka afuwun azim, Allahumma innaka afuwun jalil, Allahumma innaka afuwun rahim, tapi yang dipakai karim? Karena Allah memiliki sesuatu yang ingin kita dapatkan, maka kita sebutkan sifat kedermawan. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun maha pemaaf, karimun maha dermawan, maka berikanlah kedermawanan untuk pada kami. Yang paling kami inginkan adalah maaf dan ampunan. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu karim. Mana buktinya Nabi itu karim? Ketika beliau meninggal dunia, tak ada harta warisannya. Nahnu ma'asyurul anbiya la nurithu. Kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan ini sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Maka semua harta Nabi Muhammad SAW diambil, diletakkan di Baitul Mal. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW pakai miskin, dia kaya. Pada tahun kedua hijrah, tepat pada hari Jumat 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an, bertemunya dua pasukan di tempat bernama Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa harta rampasan perang ghanimah yang didapat? La taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin, tidak kurang dari 50.000 keping uang emas. Satu keping uang emas dinar namanya beratnya 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 1 juta. Jadi kalau 4,25 gram berarti 4.250.000. Karena kita udah kenal lama, 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping, berapa miliar itu? Dan jatah untuk Nabi Muhammad SAW ditetapkan dalam Al-Quran.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat khumus, khamsah lima, khumus seperlima, 20%. Mana harta itu? Jatah Nabi. Harta itu habis. Maka di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karim. Allah karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Imam Ahmad bin Hanbal ketika masih sehat, sholatnya di waktu malam, kata anaknya, namanya Abdullah, anak Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat, 300 rakaat. Ditangkap oleh khalifah yang berbeda pemahaman, mereka Mu'tazilah, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ahmad, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran kalamullah. Masuk penjara. Imam Syafi'i diperiksa juga. Syafi'i, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Selamat Imam Syafi'i. Oh, jadi kalau begitu Imam Syafi'i mengatakan Quran makhluk. Quran tak makhluk. Tapi kata dia keempat-empat ini makhluk. Maksudnya keempat jarinya ini makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal diperiksa, Quran makhluk atau kalamullah? Al-Quran kalamullah. Masuk penjara, dicambuk mereka, keluar dari penjara tak bisa dia tegak lama. Sholat malamnya 150 rakaat. Berganti rezim, berganti khalifah. Khalifah berikutnya merasa bersalah. Mereka memberikan hadiah kepada Imam Ahmad bin Hanbal sebanyak 1000 dinar. Apa yang terjadi? Belum sampai ke rumah, habis 1000 dinar itu dibagikannya kepada fakir miskin supaya jangan sampai hatinya rusak karena dunia. Allah karim, Nabi Muhammad karim, sedangkan ulama pewaris para nabi juga mesti memiliki sifat karim. Nah, sekarang kita level yang ke paling bawah. Allah, Nabi, ulama pewaris para nabi, kita. Maka kita pun kalau mau dekat dengan mereka mesti memiliki satu sifat yang disebut dengan sifat karim. Apa yang membuat kita ini tidak karim? Karena hawa nafsu. Maka bulan Ramadan sudah 22 hari kita diingatkan jangan tersandra karena hawa nafsu. Jam 1 kurang 10. Saya sebetulnya mau mengingatkan waktu saya ini masih lama. Jam 1 kurang 10, lapar, haus menyengat, kultum tak ada air putih, rasanya sungai Musi habis mau kita minum. Sekarang ini menengok tiang merah itu macam semangka. Lalu kemudian semua rasanya mau dikunyah, mau dimakan. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka langsung satu butir kurma, seteguk 2 teguk air, hilanglah hawa nafsu. Lalu kemudian makanan yang banyak tadi pun kita bagikan. Maka sesungguhnya Ramadan mendidik kita menjadi orang yang karim. Allah karim, Nabi Muhammad karim, ulama karim, manusia karim. Nah, sekarang apa yang di bawah manusia? Hewan. Apakah hewan juga punya sifat karim? Kenapa di antara semua binatang itu yang menjadi raja hutan itu singa? Kenapa bukan buaya? Oh, karena buaya kalau naik ke darat jadi buaya darat. Kenapa bukan gajah? Oh, kenapa bukan banteng? Kenapa bukan serigala? Kenapa singa? Karena singa memiliki sifat karim. Singa kalau dia menerkam kijang, setelah diterkamnya, dimakannya bagian yang lunak dulu, perut, jantung, limpa. Habis itu daging, habis itu ditinggalkan. Baru datanglah hiena, datanglah anjing hutan, tidak dihabiskan. Beda dengan macan tutul.
Macan tutul kalau dia sudah makan, dia memanjat, bawahnya ke atas. Begitu juga dengan manusia. Jadi kalau ada manusia yang mau berbagi, maka dia karim. Maka muncul ungkapan pepatah, jud tasud. Kalau kau dermawan, kau bisa jadi pemimpin. Tapi ini bukan dalil serangan pajak. Kalau kau dermawan, hati orang sudah tertawan, maka orang akan mudah untuk mengikutmu. Makanya kalau adalah manusia, saya pergi tausiah ke Malaysia, dibawa ke Malaka. Sampai ke Malaka tertulislah di rumah makan, ikan panggang dijamin tinggal tulang. Saya bilang, Pak Cik, Ustaz Somad ada di Riau macam ni, dijamin tinggal tulang. Tempat saya Pak Cik, tulang pun tak tinggal. Ikan bakar emas, tulang lunak, menetes air mata kucing. Tak dapat kami lagi. Makanya tidak boleh beristinja dengan tulang onta. Pergi ke gurun pasir, nampak tulang kambing, nampak tulang onta, dipakai untuk istinja. Kata Nabi tak boleh. Kenapa? Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Makanya kalau habis makan sup tulang, maka langsung segera dibuang. Karena kalau dalam rumah nanti masuk mereka, karena itu makanan dia. Artinya apa? Tetap berbagi makanan. Ada jatah kucing di sana, ada jatah semut, jangan dihabiskan semua. Tapi kita disuruh makan habis, Pak Ustaz. Makanan habis itu yang bisa dimakan. Adapun tulang habis juga. Ini apain? Ada milik orang lain. Maka itulah sifat karim. Wali sekalipun, kalau dia bakhil, pelit, akan dicabut kewaliannya karena bakhil. Makanya orang yang menang itu wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari sifat bakhil, fa ulaika humul muflihun, dialah orang yang beruntung. Tapi dalam ayat ini tidak bakhil, bunyi ayatnya syuh. Sedangkan dalam ayat lain bukhl. Kenapa disebut ada dua, satu syuh, satu bukhl? Nama sifatnya bukhl. Orang yang punya sifat bukhl itu bakhilun. Bahasa Indonesia ini mohon maaf, kosakatanya tak terlalu banyak. Kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta sejengkal. Kamus Lisanul Arab semeter, Ibnu Mansur. Bakhil diartikan pelit, syuh diartikan pelit. Padahal beda antara keduanya. Apa beda bakhil dengan syuh? Kita bertiga jalan-jalan sampai waktu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun mampir ke rumah makan, kita makan. Setelah selesai makan, panggil, Mbak, Mas, berapa nih? Mereka hitung 75.000 Pak. Lalu saya keluarkan duit 25.000. Ini untuk saya saja, yang kau bayar sendiri. Itu namanya bakhil. Karena dia tak mau duit dia itu meleleh ke orang lain. Itu namanya bakhil. Tapi ada yang lebih mantap lagi. Pas giliran membayar, pura-pura dia sakit perut pula. Kau mau kemana? Sakit pula perut. Ini namanya syuh. Jangankan duit itu untuk orang lain, untuk dia pun dia tak mau keluar duit. Nah, ini luar biasa. Apa yang membuat orang ini menjadi pencinta dunia harta yang luar biasa? Ada faktor intern dari dalam, ada faktor ekstern dari luar. Faktor ekstern adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jadi kalau ada di bulan puasa ini orang pelit, itu kira-kira digoda setan atau memang dia pelit? Dia pelit. Karena setan dibelenggu. Bukan kata saya. Kata dalam hadis Nabi, wasuffidan asy-syayatin, dikomentari oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau ada orang nakal di bulan puasa, itu asli nakalnya intern dalam dirinya karena setan dibelenggu. Jadi kalau ada orang, "Syanu tuh kok pelit kan?" Mungkin dia digoda setan. Tidak, kata setan aku tak salah. Jadi kita kasihan juga sama setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Orang pelit salah setan, tak mau bayar makan setan juga yang salah. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Padahal memang sifat bawaannya. Jadi kalau orang sudah terselamatkan dengan penyakit bukhlu, bukhala, bakhil, orang pelit ini,
Tidak ada cara. 30 hari dia disadarkan tentang hawa nafsu ini, bahwa hawa nafsu ini yang membuat orang menjadi pelit, bakhil. Wa tuhibbu wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu memakan harta dengan dahsyatnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta kepada harta. Ada kenikmatan makan, tapi ada kenikmatan orang yang pelit. Dua. Jama'a malau wa'adada. Jamaah kumpul, adadah ngitung. Jadi jam 2 malam pun dia tak tidur, ngumpul gitu. Ini berapa juta, ini berapa miliar, ini berapa. Tak pernah dinikmati. Pak, ayo kita makan siang. Enggak, saya tak makan. Kenapa tak makan? Sengaja berangkat dari rumah membawa pisang kepok rebus 2 biji masuk ke dalam tas supaya tak mampir di rumah makan. Air botolnya memang air botol yang dibeli di pinggir jalan, tapi isinya isi belang di rumah. Makhluk seperti ini ada. True story, kisah nyata. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Jamaah cerita ke saya. Kawan saya Pak Ustaz, kalau lewat call diesel 15, 12 itu punya dia, yang 3 itu punya orang. Tapi kalau jalan sama dia Pak Ustaz, bawanya tas macam tas laptop, isinya rebus pisang kepok. Kalau giliran makan, tahulah kita. Dikenal orang karena bakhilnya, sampai mati orang akan ingat. La ilaha hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati bulan. Kawan senyum. Kau kenapa ingat pisang kepok? Makanya ulama ada menulis buku judulnya Al-Bukhlu wal Bukhala, tentang cerita riwayat orang-orang bakhil. Tapi kalau orang dermawan kita ingat, sampai mati kita ingat orang dermawan. Kawan saya sekelas meninggal, apa yang saya kenang dari dia? Sama-sama mendaftar, sama-sama satu kelas duduk di dekat. Yang saya ingat, setiap sarapan pagi sama dia semester 1 sama-sama JIN sebelum ke Mesir, makan, minum teh susu, dia terus membayar. Bukan berarti saya tak mau bayar, tapi sebelum saya keluarkan dia udah bayar duluan. Masya Allah, tabarakallah. Orang kalau dermawan kita ingat, pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Allah karim, Rasulullah SAW karim, malaikat karim, ulama karim, manusia berusaha untuk karim, seekor singa pun karim. Apa yang disampaikan oleh Habib Mahdi bin Syihab membuat hati kita, singkat kultum ba'da zuhur ini, kita berubah menjadi orang yang karim. Apalagi namanya memang Pak Abdul Karim. Siapa nama Abdul Karim? Papi Beliau tak. Maaf Pak Karimnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat Al-Fatih sampaikan. Apa yang bisa tengok dari tadi ke sana? Pas top 1. 20 menit lebih kurang. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Saya kembalikan ke Habib Mahdi bin Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Luar biasa yang disampaikan oleh Was. Jadi kalau tadi kita dengarkan, makanannya orang dermawan saja bisa jadi obat. Baru makanannya. Makanan orang yang pelit bisa jadi penyakit. Insya Allah mudah-mudahan kita terus semangat untuk menjadi orang yang dermawan, agar makanan kita pun jadi obat buat orang-orang di sekeliling kita. Hai guys official.